Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karwek Channel. Malam hari ini kita akan melakukan kegiatan ngopi, ngobrol pertanian Indramayu. Musim panen sudah tiba. Masyarakat tani sedang bersukaria, sedang berbahagia dengan cara mereka masing-masing. Ada yang melaksanakan kebahagiaannya dengan cara mapan sri. Mapan sri pun caranya berbeda-beda, tapi intinya mereka berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa proses pemanenan padi itu tidak secanggih sekarang? Nah, di tengah-tengah kita akan hadir sahabat kita, orang masa lalu yang tahu proses panen padi sejak dari ani-ani, kemudian gebot, kemudian gerabagan, kemudian sekarang sudah pakai komben. Sahabat channel Karwek Channel ini adalah teman kita yang akan sedikit memberi pengetahuan tentang cara panen masa lalu sampai dengan masa kini. Kita sambut Mas Acim. Aduh, Apa kabar Mas Acim? alhamdulillah baik sekali. Pak Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas Acim. Siap. Makin subur aja luar biasa. Masa pertumbuhan, Masa pertumbuhan. betul. Kopinya cocok. Kopinya hitam, penuh ekspresi. Sebelum kita bincang-bincang diinum dulu. Kopi, Nah, Mas Acim, siap. di Indramayu ini sekarang ini sedang ada panen raya nih. Iya, Ya. Orang panen itu kan yang nyawa, tidak nyawa, kalau panen bergembira. gembira pastinya ya. Yang tidak nyawa gembira. Karena apa? Harga berasnya murah, harga bekatulnya murah, Betul. anak-anaknya jajannya mudah. Karena apa? Ada uang saku. Betul. Tapi apakah teman-teman kita, saudara-saudara kita ini tahu bahwa panen ini tidak secanggih sekarang? Sekarang mah sudah ada komben, Pak Cim, Betul. yang begitu berangkat ke sawah langsung Secara praktis. iya masuk karung diangkut. Kalau dulu ingat kita nih ya, Iya, betul. harus pakai ani-ani, Ani, kalau pakai bahasa apa? Indramayu itu Apa? cekrik. Cekrik Nah, ya, nyekrik. Cekrik. Ah. Coba bisa cerita nggak tentang nyekrik tuh? Iya, pada zaman dahulu tuh waktu zamannya saya masih anak-anak itu sering sekali ikut sama orang tua, sama nenek, sama kakek itu ketika ke sawah itu tidak ada yang namanya arit. Arit itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Ya arit lah begitu. Adanya itu kebanyakan itu ani-ani dan membawa Bakul, cepon, ya. cepon dan Selendang. ada selendang atau bahasa Indramanyunya tapih. Nah, ketika udah nyampe di sawah, yang diambil itu atasnya saja. Cekrik 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 cekrik. Nah, namanya nyekrik kalau bahasa Indramayu itu. Kalau udah selesai dimasukin ke karung, setelah itu dibawa pulang dan masih pakai manual seperti pelepah kelapa itu. Digebuk gitu ya? Ah iya, digebuk-gebuk seperti itu. Ataupun ada lagi yang lebih Diiles praktis, pakai tangan, diiles pakai kaki. Dan ada lagi yang lebih cerdas, yaitu dihamparkan terpal di jalan. dilindas motor. Dilindas, ada sepeda, Bolak-balik ada gitu ya. motor, ada orang jalan kaki, itu lebih praktis, tidak membuang energi banyak. Itu setahu saya. Dan kemudian majunya zaman itu ada yang namanya arit. Nah, dikenalkan arit. Arit yang bengkok gitu ya? Yang bengkok bengkok lah ya, kayak arit lah intinya mah. Baru tuh ngarit dari bawah, semuanya ditumpuk jadi satu dan dikenalkan yang namanya ngebod. Ngebod itu padinya diadu sama kayu rangkaian berbentuk L. Gabrut seperti itu. Itu pun saya pun itu tuh masih ikut. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya ngebut siang atau pagi, kebanyakan itu malam karena adem. Pagi siang itu kebanyakan buat ngaritnya saja. Nah,
Ketika itu saya masih umur berapa tuh ya, masih unyu-unyu lah. Lama-lama kemudian ada inovasi baru yang namanya mesin gerabagan. Arjuna Iran itu waktu itu booming sekali Iya, ya. booming ya, Arjuna Kalau Iran ya. nggak salah itu dari wilayah Kopitu Kobolu lah ke sana tuh. Bangu kesininya. Arjuna Iran sangat booming sekali, tidak ada saingan lah, banyak sekali membuat, bahkan sampai ribuan, dan harganya pun lumayan mahal. Nah itu baru petani itu mengenal. Awalnya sempat ada penolakan karena satu, alasannya padinya itu hancur. Nah, kedua, banyak yang kebuang, tapi kemungkinan petani itu merasakan lelah dan berpikir ke depannya, ada gerabagan dulu nggak apa-apa lah pakai gerabagan, sehingga semuanya sekarang pakai gerabagan semua, dan sampai saat ini masih ada. Dan sekarang di musim era teknologi, padahal itu bukan alat-alat kita sebenarnya itu ya, komben, nah namanya komben itu, komben apa kombet? Komben ya. Itu semacam seperti mobil tank baja. Iya betul, mengaruk itu namanya padi itu cepat, 1 jam 2 jam selesai, karena diproses di situ, dikarungin di situ, semuanya sudah praktis, tinggal bawa. Jadi kalau menurut saya pribadi, petani itu sedihnya sudah hilang, tidak ada seninya. Zaman dahulu ketika petani itu ngarit padi, bapak-bapaknya, yang ibu-ibunya ketika siang hari datang bawa makanan, makan bersama, kumpul di situ di bawah pohon yang rindang. Tapi sekarang tidak, hilang. Semuanya serba mesin kebanyakan. Jadi seninya tuh nggak ada, dan cara pengenalan ke anak-anaknya pun ya tidak masuk, karena tidak ada edukasi tentang bagaimana sih cara zaman dahulu, proses dari menanam bibit, terus dan seterusnya. Yang mereka tahu anak-anak sekarang itu ya taunya ya komben itu turun, melihat, cepat selesai, bawa pulang. Jadi tidak bisa menikmati proses. Itu yang saya ketahui. Jadi kalau misalnya sekarang kita bercerita, dulu nenek moyang kita itu nyekrik, anak-anak kita nggak tahu yang nyekrik ya. Nggak tahu sekarang tuh apa nyekrik itu. Alatnya juga nggak tahu gitu kan. Iya, nggak tahu. Padahal itu alatnya itu, seingat saya itu ada terbuat dari bambu ukuran segini, terus ada lapisan papan, di situnya ada semacam pisau ya. Jadi pakainya tangan, cekrik begitu. Sekarang mungkin nggak tahu anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau di istilahnya lain tempat, lain nama. Betul. Kalau di sini mungkin sebutnya cekrik. Kalau di wilayah Sunda itu ngeteng. Nah, ini kan pergeseran. Ya, Pak Cim ya, pergeseran dari teknologi yang sangat sederhana, nyekrik, naik sedikit jadi kebutan, naik lagi jadi gerabagan, sekarang sudah dikomben. Tidak mungkin ya nyemprot juga, misalnya pakai alat canggih, bisa jadi pakai drone. Seperti di negara-negara luar kan seperti itu, pakai drone. Sekarang tinggal pakai remote, duduk manis, dan nanti ketika cerita ke anak cucu cara nyemprot padi itu tidak ada, dan nyemprot padi pun sekarang sudah berganti menjadi mesin juga. Dulu kan pakai pompaan seperti ini, dan saya pun pernah merasakan itu tuh. Iya. Pompa gitu ya. Iya, dipompa, semprot. Dan sekarang pakai mesin lebih cepat, bisa lari. Dari segi waktu, efisiensi, tentunya efisien ya. Iya, betul. Tenaganya tidak terlalu banyak, kemudian waktunya cepat. Iya, tapi dari sisi lapangan pekerjaan mengurangi sekali, karena 10 orang pekerja bisa dilakukan oleh satu alat. Seperti itu. Jadi kasihan.
Nah, kalau kita bicara Indramayu nih, Ya. tema kita kan ngobrol pertanian Indramayu gitu kan ya. Betul. Nah, Indramayu ini kan daerah agraris yang memang Hmm. mayoritas hampir 90% lah ya, wilayah Indramayu ini wilayah pertanian. Walaupun memang Penyangga. ada tanaman pangan, ada hortik, ada buah-buahan, tapi ya itu semua adalah pertanian. Betul. Nah, kalau Pak Aceh sendiri melihat dengan banyaknya komben yang turun di wilayah Indramayu nih, Mm-mm. ini apakah perlu penyiapan sumber daya manusia kita nih, generasi taninya nih, generasi Iya. mudanya harus kita latih bagaimana caranya menguasai teknologi gitu kan, supaya apa, supaya kita jadi tuan rumah di Indramayu nih, kombennya jangan didatangkan dari luar Indramayu Iya dong gitu. betul. Ya seharusnya mau ada sih, harus ada sebenarnya dari salah satu pelatihan di Indramayu itu sebenarnya harus ada wadah tempat untuk membuat alat. Sebenarnya itu sangat sederhana sekali alatnya itu bisa dipakai dengan tenaga, contohnya dengan menggunakan pedal gitu kan. Terus bisa menggunakan sedikit modern ke mesin, mesin apa sih namanya? Mesin ya ada dompet, ada kuik itu kan bisa dimanfaatkan juga di situ. Harus sebenarnya harus ada tuh ada seperti itu biar alat luar itu ya paling tidak 30% dari 70% yang kita punya gitu. Harusnya. Nah, jadi kalau begitu harusnya teman-teman kita di SMK terutama SMK pertanian yang di Indramayu dulu kan ya, Pulau Sarang dan di Trisi. Nah, Pulau Sarang sama Trisi. Jadi kalau mereka membuat alat teknologi ya yang menyamai komben gitu kan, atau sejenis komben lah ya, Ya, itu kemungkinan bisa ya Pak Cim. sangat bisa sekali. Karena itu sudah ada contohnya kan dari komben mungkin sekilas kita tahu komben itu bentuknya seperti itu dan alatnya untuk memotong, untuk menarik padinya juga sudah kelihatan di situ. Mungkin bisa dibikin sendiri sebenarnya dari anak-anak SMK kita. Dan harus bisa. Nah sekarang ini kan kelihatannya nih komben-komben yang turun di sawah-sawah kita ini kan bukan dari Indramayu, ada yang dari Wah, Tegal, ada yang iya, dari Brebes, dari jauh-jauh. dari jauh-jauh. Nah kita ini baru menjadi penonton, Iya, belum jadi pemain, belum, ya kan? belum. Di rumah sendiri baru jadi tamu, Iya, belum jadi tuan rumah. Ya ke depan mudah-mudahan saja ini tuan rumah di Indramayu. Ya Pak Cim ya? betul. Sebenarnya juga itu salah satu apa namanya tuh teguran buat kita semua ya bagi warga Indramayu khususnya di SMK pertanian itu sendiri kalau ada alat seperti itu kenapa nggak bisa membuat gitu. Nah terus support dari dinasnya juga tuh harus ada sebenarnya supply terus eh, melakukan terobosan-terobosan baru untuk membuat sebuah alat. Kemarin saya lihat ada tuh di mana tuh ya? Di jalan PLTU tuh. Jadi mereka itu membuat alat seperti itu tapi bannya itu masih menggunakan roda mobil teman-teman. Jadi masih menggunakan kalau bahasa sekarangnya mobil odong-odong tuh dimodif sama mereka bentuknya mobil tapi itu dalam posisi tanah kering kalau basah nggak bisa. Udah ada tuh masuk tapi posisi padinya harus berdiri kalau rubuh belum bisa narik ini. Jadi kayak semacam potong rumput dimodifikasi masuk. Ya, intinya itu di dalamnya mesin gerabak juga sebenarnya. Dan di belakangnya ada tampungan dan di situ langsung keluar, langsung bisa masukin ke karung. Bisa itu petani yang membuat padahal. Nah ini balik ke komben ya. Iya. Apakah komben ini bukan jawaban dari krisis literasi tani Pak Haji? Kan gini, sekarang ini kan anak-anak muda ya seusia kita lah ya, kalau sekarang harus ke sawah kayaknya merada meringis-meringis ya. Aduh. Nah ketika kita tidak mau ke sawah kemudian tenaga kerja berkurang, apakah mungkin komben ini adalah solusi jawaban dari kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian atau di sektor pertanian? Betul sekali. Itu sangat sangat betul. Karena
generasi muda kita saat ini hanya terpaku kepada apa yang didapatkan ilmu dari sekolahan tanpa pengembangan. Pengembangan itu seperti ketika di era modern seperti ini, apa nih yang lagi booming di pertanian dan apakah kebutuhan masyarakat itu seperti pupuk apa dan sebagainya belum ada kan, hanya beberapa sekolah saja yang baru seperti yang kemarin kita pelatihan itu di sana di Trisi apa di mana kalau Iya, Data, iya, kan? iya, iya. Trisi ya itu baru tuh bisa membuat apa namanya sekam apa lain sebagainya. Di kita kesini kan belum. Nah itu pun ya sama sih, intinya sumber daya manusianya juga harus dikembangkan, kembali lagi ke sumber daya itu. Berarti komben kemudian teknologi itu apa? Salah satunya adalah pengaruh dari sumber daya manusia. Tapi awas nih, jangan salah. Di tahun-tahun ini saya dengar nih ya, Iya. ini bukan endorse Ibu Bupati, bukan, karena memang ini fakta ya. Iya. Ibu Bupati ini melaksanakan pelatihan petani milenial 1.000 orang kalau nggak salah. Iya, saya juga. Tapi ini sekali lagi ini bukan endorse Ibu Bupati nih. Uh-huh. Ini adalah hal yang nyata yang memang saya ketahui ya. Saya ketahui bahwa ada program pelatihan petani milenial di Kabupaten Indramayu. Ini belum lama ini kayaknya. Nah, apakah itu nanti akan jadi solusi juga untuk memberikan menghadirkan sumber daya manusia pertanian di Indramayu untuk menjawab masalah pertanian di masa yang akan datang? Ya mungkin bisa menjadi satu terobosan untuk kemajuan petani, dan mungkin di dalamnya itu kan ada pelatihan tentang pembibitan, pemupukan, terus penanaman, dan juga tentang cara panen dan alat-alatnya mungkin bisa dimunculkan dari situ. Mungkin kalau bisa ya kita berarti mampu menguasai rumah kita sendiri. Jadi jadilah tuan rumah yang baik di rumah sendiri. Iya, betul. Kenali kamar-kamarnya, Iya. kenali ruangan-ruangannya. Jangan sampai tamu justru menjadi tuan rumah. Iya. Kita yang tuan rumah jadi tamu begitu ya. Jangan sampai tamu jadi raja. Jadi raja ya. Oke. Oke. Apa nih? Statement terakhir nih sebelum kita mengakhiri ngopi kita malam hari ini. Pak Cim, Iya, karena kopinya sudah habis nih wayai. ya, jadi obrolan kita di sesi ngobrol pertanian Indramayu di part pertama ini kita selesai nih. Betul. Ya, nanti kita sambung di episode kedua. Jadi kalau ngobrol pertanian Indramayunya dihabiskan malam hari ini, besok kita nggak ngopi, ngelengko. Jadi nggak bisa ngopi lagi. Nah, mungkin itu sahabat Karwek Channel ya, namanya juga orang Karwek ya. Karwek itu bahasa Indonesianya apa ya kira-kira? Semaunya sendiri. Oh iya, semaunya sendiri. Iya. Semaunya sendiri semaunya lah gitu. Iya. Oke, sahabat Karwek Channel, mungkin di sesi pertama ini kita sudah sampai di sini. Pasti kita akan ketemu insya Allah di season kedua dengan bahasan yang lain, dengan tema yang lain, tapi tetap di ngobrol pertanian Indramayu. Tapi jangan lupa ya, apa? Sorcam. Iya, Sorcam. Apa sih? Subscribe. Nah, subscribe, like, and share. Iya. Biar tambah kita berkembang, biar kita tetap beredukasi sama teman-teman. Seperti itu. Ya, baik sahabat Karwek Channel, saya akhiri pertemuan kita, obrolan kita, ngopi kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.